Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis, persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih, di episode Dinamis kali ini kita masih akan berbincang dengan pemilih muda, dengan seorang mahasiswa yang penuh dengan prestasi, kemudian juga penuh dengan mimpi. Nah, beliau ini adalah pemenang lomba menulis artikel untuk pelajar dan juga mahasiswa yang diadakan pada saat tahapan Pilkada 2024 kemarin. Nah, kembali kami sampaikan bahwa lomba ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KPU dalam menyambut Pilkada 2024 yang kemudian beberapa isu yang diangkat oleh teman-teman pelajar dan juga mahasiswa ini kemudian dirumuskan dalam materi debat pada pilkada yang lalu. Dan di seri kedua ini kita akan berbincang bersama juara kedua lomba menulis artikel, dan sudah hadir di studio Dinamis saat ini Putra Nanda Kirana. Halo Putra, salam kenal, gimana kabarnya? Halo Kak, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah mau hadir di podcast KPU Klaten ini ya. Iya Kak. Udah pernah ke KPU belum? Sebelumnya belum. Belum pernah, baru pertama kali ini ya. Iya, baru pertama kali. Nah, oke, berarti sekarang boleh disapa dulu, kita menyebutnya teman pemilih. Pemilih ya. Boleh disapa dulu sembari kita kenalan dulu lah ya. Boleh memperkenalkan diri dulu. Halo teman pemilih, di sini bersama saya Putra Nanda Kirana, mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Begitu, dan saya bertempat tinggal di Gantiwarno. Di asli Klaten ya? Iya, asli Klaten. Memang kemarin ini kita menyelenggarakan lomba menulis artikel itu khususnya untuk pelajar yang asal Klaten ya, asal Klaten seperti sekali. Itu. Nah, terus sekarang berarti kesibukannya apa nih, kuliah? Iya, kuliah saat ini baru di semester 6. Oh, jurusannya apa tuh? Jurusan Pendidikan Ekonomi. Pendidikan Ekonomi, UNY ya. Iya, benar. Semester 6 ya. Sebentar lagi berarti ada magang gitu gak ya? Ada, kalau kan jurusan saya kan dari pendidikan, jadi adanya praktek mengajar nanti di SMA. Oh gitu, praktek mengajar di SMA gitu. Nah, terus selama ini kalau kuliah kos di Jogja atau gimana? Oh, kebetulan saya ngelaju dari Gantiwarno ke Jogja. Ke Jogja. Ternyata ada yang ngelaju juga ini ya. Saya pikir kemarin tuh kos di sana gitu kan. Enggak, soalnya juga lumayan dekat juga Klaten Jogja, jadi sebaiknya ngelaju saja. Oh gitu. Selain kuliah apa kesibukannya? Berorganisasi di masyarakat seperti Karang Taruna, dan kemarin itu ada pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dan kebetulan saya juga menjadi ketua di situ. Oh gitu, aktif di organisasi ya berarti. Iya. Kalau di kampus juga? Kalau di kampus enggak, soalnya fokus ke kuliah begitu. Gitu, baik. Oke ya, kemarin kan jadi juara 2 ya. Jadi juara 2, dan ternyata teman pemilih setelah kami lihat kembali ya, ternyata dia ini 30 halaman kemarin bikin artikelnya. Nah, itu tentu saja kan tidak mudah, apalagi pemuda zaman sekarang tidak semuanya suka menulis ya. Iya, benar. Nah, terus kalau Putra ini ya, boleh saya panggil Putra aja ya? Iya, boleh Kak. Kalau Putra ini apakah menulis itu sudah menjadi hobi atau sudah sering nulis, atau memang kemarin tuh cuma coba-coba aja? Oh, sebenarnya sudah sering menulis juga. Terus kemarin ada motivasi buat ikut lomba ini. Begitu. Terus tahunya dari mana itu? Itu saya tahunya dari media sosialnya dari KPU Klaten. Begitu, terus saya ada ketertarikan untuk mengikuti dan ada motivasi dan optimis bisa menang begitu. Gitu, karena kan kita memang KPU ini kan lembaga yang istilahnya anak muda jarang mengikuti pasti ya, kalau urusan demokrasi, urusan politik seperti itu kan ya. Berarti kalau tahu dari media sosialnya kami berarti ngikuti juga? Iya, mengikuti juga. Terus apa nih yang mendorong kamu untuk karena judulnya kan Andai Aku Jadi Bupati Klaten ya. Apa ini yang bikin kamu tertarik untuk menulis tentang itu? Oke, untuk yang pertama itu tentunya dari motivasi ingin
suatu saat punya mimpi bagaimana nanti saya bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Klaten. Lalu yang kedua ingin berprestasi, membawa nama daerah juga ganti warna. Terus pada nantinya kan juga kalau misal berprestasi punya karya bisa menjadi salah satu cerita di masa tua nanti. Bisa gitu. juga, betul. Mungkin juga salah satu mengutarakan apa yang ada di benak kita kepada khalayak ya. Mungkin bisa untuk menjadi kritik juga pemerintah juga bisa benar, ya. Kak. Nah, apa yang kita bisa melalui apa yang kita bisa ya. Nah, kemudian saya sudah baca kemarin sedikit judulnya adalah Mahakarya Klaten ya. Benar sekali. Apa itu Mahakarya Klaten? Apa sih ide utamanya? Baik. Jadi mengapa saya mengambil konsep dari nama Mahakarya Klaten? Jadi asal usulnya itu Mahakarya Klaten itu ada kepanjangannya, Kak. Jadi Mahakarya Klaten itu kepanjangannya, M-nya itu adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Terus yang A-nya itu adalah alam lestari. Terus H-nya itu hidup sehat. Terus ada juga anak berpendidikan. Terus ada Klaten yang bersih. Terus aman dari bencana, rakyat berbudaya dan yakin menuju kemajuan Klaten. Baik, ternyata ada kepanjangannya masing-masing ya. Bolehlah setelah ini kita kupas satu-satu ya apa yang menjadi buah pikir ya. Tentunya kan ini tulisan pasti berangkat dari semacam keresahan juga ada dan harapan untuk menghadapi keresahan-keresahan ya. Seperti itu kan, mungkin ada beberapa hal tertentu yang mungkin menurut Putra bisa diperbaiki seperti itu kan ya, kemudian membuat program-program tertentu untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, kira-kira yang pertama tadi apa masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera di Klaten berarti menurut Putra seperti apa? Cerminan dari kesejahteraan di Klaten itu seperti apa? Baik. Tentunya kalau masyarakat yang sejahtera itu kita melihat dari sisi bagaimana lapangan kerja itu ada dan tingkat kemiskinan dan pengangguran itu turun begitu, Kak. Jadi berangkat dari keresahan-keresahan yang ada di masyarakat itu bahwasanya tingkat kemiskinan yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Klaten itu masih lumayan banyak. Dari data Badan Pusat Statistik itu di Klaten pada tahun 2024 itu 12,04%. 2024. Baru aja kemarin berarti ya datanya. Terus kemudian kalau dari kacamata kamu nih seorang anak muda nih ya, apa programnya untuk bisa ini menanggulangi urusan kesejahteraan masyarakat ini? Baik, tentunya dari masyarakat yang sejahtera itu tadi di awal sudah ada beberapa keresahan. Nah, dalam mengantisipasi dari keresahan yang ada di masyarakat itu tadi tentunya ada beberapa program yang mungkin direkomendasikan untuk bupati atau pemerintah daerah. Nah, untuk programnya itu salah satunya adalah bagaimana pemerintah bisa menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan mungkin bagi anak muda, lalu ada juga untuk jaminan-jaminan sosial, bantuan-bantuan yang ada, begitu tentunya bisa menopang tingkat kesejahteraan yang ada di masyarakat Klaten itu tadi, begitu, Kak. Kalau misalnya lapangan pekerjaan berarti kalau di Klaten ini cenderung apa sih sebenarnya yang masyarakat ini paling gimana ya, profesi apa, seperti apa yang bisa ditawarkan oleh pemerintah misalnya untuk bisa mendukung SDM dari masyarakat kebanyakan di Klaten? Baik, jadi di Klaten itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Salah satunya potensi itu dari sektor pertanian. Nah, di sektor pertanian itu anak muda sekarang mungkin kurang tertarik begitu ya, kurang tertarik terhadap sektor pertanian, padahal sawah-sawah yang ada di Kabupaten Klaten itu sangat luas sekali begitu. Nah, dari anak-anak muda tersebut justru malah merantau ke luar kota begitu. Salah satunya juga ada yang ke Jepang, padahal yang ke Jepang itu ada juga yang di sektor pertanian. Iya, jadi padahal di Kabupaten Klaten itu ada luas lahan sawah yang cukup banyak, harusnya bisa memanfaatkan potensi-potensi. Ya, benar, gitu ya. Begitu, Kak. Nah, saya tertarik nih kan salah satunya tentang bagaimana kita mengolah
yang dipunyai Klaten, salah Iya, satunya di bidang benar. pertanian ya. Iya. Nah, saya masuk nih yang kedua nih ya. Tadi Iya. kan Mahakarya ya. Yang kedua Iya. nih Alam Lestari ya, Iya, masuk ke benar situ. sekali. Nah, itu mungkin ada kaitannya juga kenapa kok penduduk asli Klaten malah ke luar kota. luar kota Iya. bahkan ke luar negeri ya. Iya. Mungkin ada persoalan tertentu apa yang ada di dalam sini gitu. Iya. Sehingga pertanian kita mungkin belum berkembang sesuai dengan yang diinginkan gitu. Oh gitu, baik. Jadi mungkin masyarakat Klaten yang merantau ke luar kota itu inginnya memperoleh penghasilan yang mungkin lebih tinggi Lebih dibandingkan tinggi, yang ada oke. di Klaten yang sesuai UMR atau sesuai penghasilan begitu Kak. Nah, jadi alam lestari itu kan kalau di Klaten itu kan termasuk persawahan, lalu ada perairan-perairan. Di sisi lain kan di Kabupaten Klaten itu kan ada banyak potensi, ada Iya. umbul-umbul yang banyak. Jadi itu bisa dimanfaatkan begitu. Iya, jadi kan sebenarnya memang tidak hanya pertanian ya, Iya, tidak hanya benar pertanian sekali. di Klaten ini ada juga kayak apa tadi namanya sumber air, Iya, kemudian sumber air. ada apalagi tempat yang bisa dijadikan wisata seperti Iya. itu ya. Kemudian ada program apa nih untuk kelestarian alam di Klaten? Baik, tentunya kalau terkait dengan alam lestari itu tadi, yang pertama adalah konservasi. Bagaimana kita bisa menjaga alam-alam yang ada di Kabupaten Klaten seperti sumber air, seperti persawahan, lalu ada wisata, salah satunya ada di Deles Indah itu, Kali Talang, ada juga Rawon Jomber. Nah, itu bagaimana kita dan juga pemerintah yang melibatkan berbagai stakeholder di situ bisa berkolaborasi menjaga alam-alam yang ada di Kabupaten Klaten tersebut, salah satunya konservasi, terus ada edukasi wisata bagi generasi yang mendatang begitu kan. Edukasi wisata itu seperti apa bentuknya? Baik, jadi edukasi wisata itu bentuknya apabila nanti seperti contohnya ada di Rawon Jomber, bagaimana memanfaatkan Rawon Jomber itu bagaimana tidak bisa merusak alam-alam atau potensi yang ada di Rawon Jomber. Jadi hal tersebut bisa menjadi pemahaman baru atau wawasan baru bagi generasi mendatang supaya yang ada di potensi Klaten sekarang ini bisa berkelanjutan ke masa yang akan datang. Begitu. Jadi bisa dilanjutkan terus seperti itu Iya. tanpa merusak lingkungan di sekitarnya Iya, ya, seperti benar itu sekali ya. ya. Kemudian kemarin saya baca sekilas tentang ada juga yang kamu tulis tentang jelajah alam Merapi. Iya. Jelajah alam Merapi ini berarti dimanfaatkan untuk sektor wisata juga ya. Iya, Seperti itu. benar. Kalau yang saat ini apakah seperti apa kondisi di sana? Maksudnya dalam artian untuk satu paket wisata apakah sudah memenuhi syarat dalam tanda kutip untuk kelestarian alamnya? Baik, tentunya di jelajah alam Merapi itu kan ada yang namanya trekking di Kali Talang, terus ada di Deles Indah. Sekarang ini sangat populer di objek wisata tersebut, termasuk di Girpasang juga. Nah, maka dari itu apabila dalam jelajah alam Merapi itu tadi bisa dimanfaatkan baik dari sektor penghasilan, lalu ada juga mungkin nanti ada UMKM yang ada di situ yang bagaimana kita bisa menopang penghasilan dari tiap masyarakat sehingga penghasilan masyarakat sekitar situ juga bisa meningkat begitu Kak. Ya, jadinya kan mungkin kaitannya tadi dengan apa juga penyediaan tempat bekerja yang hanya ada di Klaten ini ya. Iya, Penyediaan benar tempat sekali. kerja sebenarnya kita bisa memanfaatkan dari potensi yang ada di Klaten ya, Iya. seperti itu ya. Memang butuh usaha lebih. Iya, Kalau kita keluar benar. negeri, di luar negeri sudah jadi sebuah sistem seperti itu Iya, mungkin ya, dan iya. mereka pikir kan lebih mudah tinggal melanjutkan seperti apa yang seperti apa yang diatur di sana gitu ya. Iya. Kalau di sini ibaratnya kita mulai dari awal membuat sistem seperti Iya. itu ya. Harus mau untuk ikut berusaha dari awal seperti itu Iya. ya, sambil menjaga alam lestari. Nah, oke, selanjutnya ada juga tentang hidup sehat ya. Iya. Pola hidup sehat. Apa sih isu kesehatan di Klaten ini? Baik, jadi di Klaten itu sebenarnya di tahun kemarin itu kasus demam berdarah itu sangat tinggi. Nah, terus di
wilayah saya di Gantiwarno itu ada beberapa desa yang kasus DBD-nya itu tinggi. Maka dari itu kemarin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan bagaimana isu atau permasalahan seperti DBD itu bisa diantisipasi. Salah satunya adalah fogging kemarin seperti itu. Dan saya di situ kemarin berkoordinasi juga dengan kepala desa. Saya sebagai Karang Taruna dan anak muda mewakili bagaimana DBD itu bisa segera turun begitu. Mungkin kan solusinya bukan hanya dengan penanganan semacam fogging mungkin ya. Mungkin juga perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat untuk mungkin hidupnya harus lebih bersih atau gimana ya, maksudnya menciptakan lingkungan yang tidak berpotensi untuk nyamuk bisa bersarang di situ seperti sekali. Itu. Udah ada belum kayak program seperti itu? Kalau di masyarakat yang sekarang tentunya sudah ada, tetapi perlu dimaksimalkan kembali. Karena tadi kan gitu. Kalau yang menurut yang kamu ceritakan ternyata kan kasus DBD masih banyak gitu kan. Berarti kan ada sesuatu yang memang harus lebih ditekankan lagi gitu kan pada masyarakat gitu kan ya. Itu. Ya itu mungkin nanti yang jadi PR-nya ya salah satunya. Mungkin kan kita saat ini banyak yang anak-anak muda yang bisa kita berikan pemahaman itu melalui banyak hal ya, melalui media sosial misalnya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini mungkin bisa menjadi jalan-jalan, jadi pintu-pintu untuk menyebarkan seperti itu, misalnya hidup yang bersih, bebas dari demam berdarah misalnya seperti itu. Banyak sekali cara. Ya memang saat ini kan perkembangan media sosial sangat pesat ya, bisa kita jadikan alat kan untuk itu. Iya benar sekali. Nah, Nah, satu lagi isu yang juga isu yang juga krusial adalah tentang pendidikan. Tentang pendidikan di Klaten. Ya, kalau menurut kamu pendidikan di Klaten apakah sudah seperti selayaknya atau mungkin sudah inklusif ke seluruh lapisan masyarakat atau bagaimana? Jadi pendidikan yang ada di Kabupaten Klaten tentunya sudah selayaknya dan juga berkelanjutan. Tetapi masih perlu adanya kolaborasi dengan beberapa pihak. Soalnya di Kabupaten Klaten itu masih ada beberapa anak yang putus sekolah. Jadi perlu ada program-program untuk menanggulangi atau mengantisipasi dari permasalahan anak-anak putus sekolah tersebut. Mungkin salah satunya programnya adalah menyelenggarakan beasiswa atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, tetapi anak tersebut bisa bersekolah begitu kan. Kalau putus sekolah itu biasanya karena sebab tertentu apa biasanya kalau putus sekolah itu? Mungkin ada beberapa faktor dan salah satunya keterbatasan biaya untuk sekolah, meskipun kebijakan pemerintah yang sekarang itu sekolah itu sudah gratis, tetapi biaya untuk sekolah itu mungkin seperti sepatu, tas begitu. Kalau ada keterbatasan biaya mungkin sangat terbatas begitu kan. Ya mungkin selain itu juga kita juga bisa melihat dari secara psikologis anak juga ya. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan. Selain juga soal biaya, mungkin ada persoalan lain yang mungkin membuat dia jadi putus sekolah. Itu banyak sekali hal seperti itu. Mungkin nanti bisa kalau jadi guru nantinya ya, dan nanti bisa mengetahui psikologis anak itu sebenarnya seperti apa. Karena anak itu berangkat dari keluarga kan ya masing-masing ya, dari keluarga masing-masing. Nah, itu dengan berbagai persoalan di masing-masing keluarga, mungkin seperti itu kan. Jadi kita tidak bisa hanya dengan mungkin soal biaya, belum tentu gitu kan. Mungkin ada hal-hal lain tuh di luar itu. Dan mungkin juga kemarin yang sempat kami juga ngobrol sama Rose kan, yang juara 3 itu. Nah itu salah satu mungkin karena situasi di sekolah juga bisa cara belajar mengajarnya mungkin jadi banyak hal mungkin yang mungkin bisa kita gali lebih dalam untuk program ini nih, untuk program pendidikan ini ya. Kenapa kok anak-anak putus sekolah misalnya itu pasti ada banyak hal, tidak hanya tentang biaya aja gitu. Nah nanti tugas kamu nih, nanti mungkin kalau jadi bupati kan andai aku jadi bupati kan ya, nanti mungkin bisa lebih ke dalam lagi kenapa mereka jadi menggali permasalahan. Nah nanti kalau dari setelah kita tahu masalahnya, kita akan tahu bagaimana mengatasinya seperti itu kan. Mungkin dengan kalau perbaikan di kualitas pendidikannya seperti itu, mungkin seperti itu ya. Oke, nah sekarang
lanjut lagi nih ya, kan tadi udah MAHA K ya, sekarang Iya. K. Klaten bersih, Bersih. nih dicontekan Iya. saya. Klaten bersih. Nah, Klaten bersih ini yang jadi isu utama di Klaten apa? Yang jadi isu utama? Yang utama itu adalah sampah. Sampah Iya. ya. Pengelolaan sampah Iya, ya. pengelolaan Oke. sampahnya. Pengelolaan sampah. Menurut kamu nih, kalau dari Putra sebagai bupati nanti mau Iya. buat apa nih biar Klaten bersih? Oke, jadi terkait dengan pengelolaan sampah, mungkin salah satu yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau mengelola sampah tersebut adalah dengan membangun TPS 3R. Jadi kalau di Klaten itu kan TPA-nya, tempat pembuangan akhir itu kan di Troketon. Nah, apabila nanti kalau menumpuk semua di Troketon, kan lama-kelamaan itu kan juga tidak bisa menampung. Nah, jadi solusi yang bisa ditawarkan selanjutnya adalah membangun TPS 3R, mungkin di setiap dapil di Kabupaten Klaten, ya dapil 1, dapil 2, 3 atau 5 begitu. Nah, di setiap dapilnya itu ada TPS 3R. Nah, itu kan meliputi nanti bagaimana mengelola, mendaur ulang sampah tersebut. Nah, kemarin sudah mulai digalakkan di salah satu desa yang ada di Jogonalan, itu di Desa Perawatan. Ya, itu dari kepala desanya itu bahkan honornya untuk memberikan kepada pihak-pihak pengelola gitu, pengelola ini yang untuk membangun TPS 3R. Oh gitu, wah keren Iya. sekali. Terus Iya. nantinya untuk itu ya, apa, tempat pembuangan sampah alternatif ya? Iya, maksudnya. benar, Oh, untuk gitu. mengelola dan mengantisipasi penumpukan sampah begitu. Nah ini sebenarnya pekerjaan besar ya, pekerjaan Iya. besar yang memang kalau mungkin bagus juga sih kalau di masing-masing dapil punya tempat pembuangan Iya. sampah sendiri ya, dan tentunya edukasi, sekali lagi edukasi kepada masyarakat mungkin kan terkait sampah ini kan sebenarnya macam-macam sampah itu kan ya berbeda ya, ada yang Iya. bisa didaur ulang, Iya. ada yang tidak bisa didaur ulang, mungkin ada yang bisa dibikin pupuk ya, Iya, pupuk bikin bisa. pupuk seperti itu. Mungkin ini yang penting juga buat masyarakat nanti bisa Iya. diberikan pemahaman ya bagaimana mengelola sampah ya. Iya. Nah, oke, selanjutnya adalah tentunya di Klaten ini banyak sekali. Nah, kemarin yang saya dengar itu selain juga banjir juga ada kekeringan. Iya. Nah, cuma yang di sini yang kamu bahas adalah di Banjir. banjir Iya. ya, di banjir. Nah, banjirnya di mana? Banjirnya apakah setelah ada tol ini atau sebelumnya memang udah banjir di Klaten ini? Oke, jadi sebelum ada tol itu sebenarnya beberapa daerah yang ada di Klaten itu sudah banjir, termasuk di Bayat. Oh ya, Dan- di tempatnya iya. Mbak Nay ya. Iya. Tempat Mbak Nay banjir ya Mbak ya? Nah, Oh. banjir. Jadi kalau dia pulang kerja pas musim hujan pasti harus iya bener nih, bener. Iya. Terus? Jadi terus tidak hanya di Bayat, terus di Prambanan itu akhir-akhir ini waktu hujan deras itu juga banjir di Jalan Jogja Setelah ada Solo. tol? Eh, Apa sebelumnya sudah ada? Mungkin kalau di Prambanan itu setahu saya baru setelah tol itu, dan Setelah kabarnya tol, mungkin ada dampak dari tol itu juga mungkin gitu. Oh gitu. Apa mungkin apa ya? Maksudnya kalau pembangunan tol pasti kan sudah memperhitungkan sampai ke situ juga ya. Tapi Iya. ternyata tetap banjir juga. Iya. Nah, kemudian apa ini yang bisa kamu solusi untuk banjir ini? Oke, jadi solusi dari banjir itu kita juga perlu melihat dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Mungkin nantinya bisa bagaimana mungkin adanya proyek tol itu tadi yang menyebabkan rendahnya daerah resapan begitu, atau mungkin sistem irigasi yang kurang maksimal gitu. Jadi untuk mengantisipasi banjir mungkin salah satunya adalah membangun sistem irigasi atau resapan yang baik gitu. Jadi mungkin bangunan-bangunan yang dicor mungkin nanti bisa diminimalisir dengan adanya ruang terbuka untuk bagaimana air itu bisa meresap ke bawah. Betul, begitu. berarti termasuk juga menambah apa mungkin ya, kayak hutan kota seperti itu Iya, ya, daerah resapan benar. seperti itu ya. Iya. Nah, ini ternyata saya baru ingat ya, karena tadi menyebut Bayat ya, ternyata Iya. memang banjir ini memang ada sejak dulu ya, Iya. apalagi di Bayat itu ya. Iya. Tapi kan daerah dataran tinggi nggak sih itu, kalau Bayat itu lebih Iya, tinggi nggak sih? mungkin dataran tinggi nanti airnya ke bawah, mungkin nanti kan seperti yang ada di salah satu SMK di Bayat itu kan juga pernah terendam, jadi mungkin terus meliburkan
peserta didiknya. Sampai gitu ya. Iya. Jadi ngalir ke bawah gitu airnya ya. Ini benar-benar tinggi loh di tempat Mbak Nay itu banjirnya ya. Tapi mungkin kan kalau sekarang kita bicara tentang di kota ya, mungkin di Prambanan ya, kita sudahlah kita tutup tolnya sudah jadi gitu kan. Sekarang intinya adalah kita ke solusi kan seperti itu solusi. Ya. Jadi kan lebih banyak kita berbincang soal solusi saja gitu kan ya. Oke, nah terakhir nih yang R nih ya, rakyat berbudaya. Tentunya memang di Klaten banyak sekali budaya yang berkembang ya. Iya, benar. Nah, apa nih program untuk mengembangkan budaya ini biar tidak hilang? Iya. Gitu. Jadi yang pertama adalah kita memberikan pembelajaran atau edukasi bagi generasi yang sekarang untuk menyiapkan generasi yang mendatang supaya warisan-warisan budaya leluhur itu tidak hilang. Lalu ada juga festival-festival budaya seperti yang ada di Bayat juga, festival setahun sekali seperti ada Syawalan, Sebar Apem, terus ada juga di Jatinom itu ada Yahowiyu, terus nanti malam kebetulan juga ada di daerah saya Ganti Warna itu ada Sadran Tayub dan itu tadi mempersiapkan itu juga dan kemungkinan nanti rencananya di susunan itu ada dikunjungi juga oleh Bupati Klaten. Oh gitu. Begitu. Iya. Tapi kalau untuk kegiatan seperti itu ya, kegiatan terkait budaya itu apakah selama ini yang kamu tahu ya, apakah banyak diikuti oleh anak muda? Maksudnya banyak nggak sih anak muda yang terlibat? Misalnya ya seusia SMA, mungkin seusia perkuliah yang kuliah gitu. Apakah banyak yang terlibat selama ini? Yang terlibat terkait dengan budaya begitu ya? Acara-acara budaya seperti itu. Oh, tentunya itu kalau di Kabupaten Klaten banyak sekali. Oh gitu. Iya, mungkin ada komunitas budaya, ada sanggar tari juga. Jadi di situ peran anak muda termasuk kolaborasi dari beberapa universitas yang terkait dengan budaya seperti ISI Surakarta, ISI Yogyakarta begitu. Apabila nanti kan tentunya beberapa tahun ada KKN juga. Nah, itu bisa mengembangkan juga budaya-budaya yang ada di Kabupaten Klaten begitu. Jadi intinya nanti ketika jadi bupati, salah satu programnya adalah memberikan ruang ya. Iya, memberikan bagi ruang teman-teman yang bergelut di bidang budaya ini dan juga merekrut anak-anak muda baru ya, biar budayanya nggak hilang gitu. Iya, benar. Oke, nah itu tadi kurang lebih seperti itu program yang ditawarkan ini untuk sebagai mimpi-mimpi anak muda menjadi bupati ya. Nah, oke, tentunya dalam proses demokrasi kita ini ya, seorang pemimpin itu kan dipilih secara langsung ya oleh masyarakat. Nah, itulah pentingnya kita memahami bahwa dalam proses demokrasi itu ada yang namanya pengenalan visi misi, program seperti itu ya dari calon pemimpin. Nah, terus visi misi ini kalau kita tahu secara benar ya, kita memang kan tidak hanya sekedar membaca ya, tetapi memahami juga visi misinya. Ketika kita sudah tahu, bisa menjadi bahan nanti untuk memilih pemimpin seperti itu kan ya. Dan akan berpengaruh dengan kehidupan kita ya di berbagai aspek ya, karena kita lihat tadi programnya Putra mulai dari pendidikan, mulai dari pelestarian alam seperti itu ada semua. Nah, itu adalah tugas dari kita semua untuk mempelajari nanti kalau ada pemilihan lagi gitu ya. Kalau ada pemilihan, khususnya kalau di Klaten ya pemilihan bupati seperti itu kan ya, kita harus paham betul visi misinya, programnya seperti apa. Jadi kita milih nggak cuma sekedar ikut-ikutan ya, seperti itu kan. Kemarin udah milih ya, sudah memilih ya. Jadi kan penting ya kita berpartisipasi dalam proses demokrasi ya, karena nanti akan menentukan secara tidak langsung maupun secara langsung akan menentukan bagaimana aspek kehidupan ini diatur ya. Oke. Nah, menurut kamu nih secara pribadi, seberapa penting sih peranan generasi muda ini dalam proses demokrasi? Menurut dari pandangan saya tentunya sangat penting. Jadi proses demokrasi itu juga tidak hanya melibatkan generasi-generasi tua, tetapi juga melibatkan generasi-generasi anak muda sekarang. Jadi bagaimana anak muda itu bisa dilibatkan dalam proses demokrasi, termasuk kan di Indonesia juga kan menganut sistem yang demokrasi begitu. Jadi bagaimana anak muda itu bisa mengeluarkan berbagai pikiran-pikiran yang ada nanti tentunya buat kemajuan yang ada pada sistem demokrasi Indonesia begitu. Nah, mungkin kan salah satunya anak-anak muda ini bisa ikut menjadi penyelenggara juga bisa sebenarnya. Kalau udah pernah belum jadi penyelenggara?
Sudah kemarin di pemilu kemarin menjadi KPPS. Nah, gitu. kebetulan nih ada KPPS di sini ternyata ya. Oh, dari tadi kita ngalor ngidul ternyata ada KPPS di sini ya, mantan KPPS di sini ya. Dan ternyata kan di proses-proses itu kita kan bisa menyaksikan secara langsung ya. Menyaksikan secara langsung yang terjadi di proses pemungutan penghitungan suara seperti itu. Nah, jadi kan ya mungkin melalui tulisan kita bisa berpendapat, beropini tentang demokrasi ya, penguatan demokrasi. Kemudian mungkin pas tahapan kita bisa ikut menjadi penyelenggara misalnya atau pengawas juga bisa kan. Ya seperti itu ya, peran-peran anak muda ya, karena anak muda kan masih banyak masih kritis, banyak ide-ide yang fresh gitu ya. Benar. Oke deh, kalau gitu harapan kamu nih untuk teman pemilih nih, khususnya yang untuk anak-anak muda di Klaten untuk kualitas demokrasi kita. Jadi untuk kualitas demokrasi yang ada di Kabupaten Klaten begitu itu sudah luar biasa, sudah baik. Dari beberapa yang sudah terlaksana dalam kepemiluan kemarin juga banyak sekali melibatkan anak-anak muda. Di KPPS, bahkan di desa-desa saya itu malah mengutamakan anak muda karena perkembangan teknologi. Mungkin sekarang kan kemarin ada beberapa aplikasi-aplikasi baru yang dilaksanakan di baru di pemilu tahun kemarin sama tahun ini juga. Nah, tentunya dari proses pelibatan anak muda sangat membantu pada perkembangan teknologi karena yang mengisi perkembangan di masa yang akan datang adalah anak muda itu tadi begitu. Berarti jangan selain kita jangan apatis lah sama demokrasi gitu ya. Kita benar. Perlu tahu secara lebih mendalam lagi apa itu demokrasi dan juga bagaimana kita bisa berkontribusi gitu ya secara aktif gitu ya. Oke, nah kemarin kan sudah terpilih nih ya Bupati, anak muda juga, anak muda juga. Nah, apa nih pesan yang ingin disampaikan untuk Bupati saat ini? Oke, jadi pesan untuk Bupati Klaten yang saat ini Bapak Hamenang Wajar Ismoya ya sebagai Bupati, dan juga Bapak Beni Indra mungkin semoga bisa mengemban tugas dan tanggung jawab untuk kemajuan Klaten supaya bisa masyarakatnya sejahtera, pembangunannya tidak hanya terpusat pada kota tetapi juga sampai ke desa-desa sehingga masyarakat itu bisa sejahtera. Lalu ada juga bagaimana kita juga bergerak bersama membangun Kabupaten Klaten supaya alam-alam lestari dan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Klaten itu bisa maksimal dan optimal begitu. Lalu anak-anak yang ada di Kabupaten Klaten itu memperoleh hak-haknya seperti pendidikan yang layak dan lain sebagainya, dan bagaimana bisa mengantisipasi berbagai bencana yang ada di Klaten. Salah satunya tadi adalah banjir begitu. Ya, keren sekali ya perbincangan kita hari ini ya. Semoga kita berharap juga semoga Bupati terpilih bisa melaksanakan semua visi misinya dengan program-programnya dengan lancar ya. Tentunya juga dengan dukungan dari masyarakatnya seperti itu ya, karena dukungan masyarakat penting itu juga kan, karena program-program yang dibuat tidak bisa berjalan kalau tidak didukung dengan masyarakatnya juga gitu. Oke, di sini teman pemilih kita bisa melihat bahwa ternyata generasi muda itu peka juga dengan isu-isu terkini di Kabupaten Klaten ya, bukan hanya mencatat berbagai permasalahan tetapi juga memiliki sebuah gagasan untuk menanganinya seperti itu ya. Oke, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman pelajar dan juga mahasiswa dan juga anak-anak muda untuk bisa ikut menyumbangkan pikirannya ya, dan juga gagasannya demi kemajuan Kabupaten Klaten. Terima kasih sudah hadir dalam Dinamis episode kali ini ya Mas Putra ya. Dan teman pemilih, percayalah pemilu bukan hanya soal memilih tetapi juga soal membentuk masa depan bersama. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan jangan lupa ikuti seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk bisa mengetahui kabar terbaru seputar kepemiluan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.